Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak bahwasanya dirimu tetap datang menepati janjimu untuk mengambil pusaka yang dimiliki oleh Peter Kampala. Yang sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Apakah dirimu sudah siap dalam rencana ini? Adanya saya datang di malam hari ini, tentunya saya sudah siap mau model apapun. Baiklah, saya salut dengan dirimu. Dalam kondisi apapun, kau masih bersikeras, bersikakah untuk menjalankan apa yang kau tuju. Baiklah, terima kasih banyak. Saya senang bekerja sama dengan dirimu. Jadi seperti ini, akan sedikit saya jelaskan kepada kalian. Mungkin kita tidak bisa menjalankan sebuah rencana yang seperti awal kita sampaikan. Kita tidak bisa mengambil pusaka itu secara diam-diam di tengah perjalanan dari gudang pusaka menuju ke tempat Bathara Kampala. Kita sudah tidak bisa melakukannya. Kenapa itu? Karena di dalam perjalanan itu mereka sudah memperkuat pertahanan ataupun memperkuat penjagaan pusaka itu, sehingga kita sudah tidak bisa lagi untuk mengambilnya atau menukarnya di tengah-tengah perjalanan. Karena pusaka itu, seperti yang saya katakan, pemindahan pusaka itu dipimpin langsung oleh Panglima Barduli dan 2 ajudan. Jadi penjaganya itu sangatlah ketat gitu. Tentu sangat ketat. Kita tidak bisa mensisihkan sedikit pun. Tidak bisa. Mereka pun sudah menambahkan prajurit-prajurit untuk mengantar atau mengawal pusaka itu. Tapi di sini saya sudah mengetahui sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ini adalah celah kita untuk masuk ke dalamnya. Apa itu, Hiro? Saya sudah mengetahui di mana tempat benda atau pusaka itu diserahkan secara langsung kepada Bathara Kampala. Dan tempat penyerahan itu bukan di kerajaan Bathara Kampala, akan tetapi di luar dari kerajaan dan di tempat lain. Mereka akan melakukan sebuah pertemuan ya. Benar. Dan disitulah kesempatan kita untuk mengambil pusaka itu. Mereka pun sudah memberi tanda di tempat itu. Mereka akan melakukan sebuah pertemuan untuk penyerahan pusaka Tudi Nogohulung itu. Kenapa ya? Kok bisa-bisanya penyerahannya itu di luar kerajaan? Itu yang kita tidak tahu. Entah alasan apa, entah maksud dan tujuan apa mereka melakukan penyerahan itu di luar sebuah kerajaan. Tapi itu adalah salah satu kesempatan untuk kita. Karena pastinya di pertemuan dengan Bathara Kampala itu akan sedikit dari pihak mereka. Yang jelas, saya sudah mengetahui, yaitu Panglima Barduli dan 2 ajudannya. Itu sudah pasti mereka masuk ke dalam tempat yang sudah ditentukan. Oh, memang sudah dikasih tanda oleh pihak sana? Benar, sudah saya katakan, mereka sudah memberi tanda di tempat itu. Nah, apa yang harus kami lakukan dari kejadian itu? Yang harus kau lakukan di sini, pertama, kau harus menyiapkan sebuah benda yang bisa menerangi, yang bisa kau lihat, agar saat kau memantau, kau bisa melihatnya dari kejauhan, bukan cahaya dari posisinya. Oh, ya nanti kita ketahuan kalau kita naruh. Tenang, saya sudah menyiapkan semuanya. Setelah kau menyiapkan benda itu, akan saya letakkan di mana titik itu sudah ditentukan.
dan akan saya samarkan menyerupai benda yang sudah mereka tempatkan di situ. Jadi, benda itu hanya bisa dilihat oleh bangsa manusia seperti kalian. Cahaya. Apa kamu menggunakan cahaya seperti ini? Apa saja yang terpenting itu bisa kau manfaatkan. Apapun kelak nanti yang intinya kalau memang tidak hujan mungkin kita akan menggunakan api ya, obor api. Baiklah, terserah. Yang terpenting itu bisa memudahkan dirimu untuk memantau dari kejauhan, sehingga posisimu tidak terlihat oleh mereka. Dan selanjutnya, di sini kita akan melakukan sebuah penyerangan. Akan tetapi penyerangan ini adalah skala kecil. Kita tidak mau kita harus melakukan itu, karena kita harus merebutnya secara paksa. Dan dalam kondisi itu, mereka belum siap melakukan sebuah pertempuran. Dan mereka memiliki jumlah yang sedikit. Dan kita sudah siap untuk menyerangnya. Berarti kemungkinan kemenangan itu besar untuk pihak kita. Amin. Amin. Bagaimana? Apakah kau mempersetujui rencana yang saya buat? Cuma permasalahan sebenarnya kau yang lebih tahu kemauannya. Perihal saya yang menjalankan tugas apa yang kau perintahkan. Ya saya setuju apa yang kau ucapkan. Maksud saya, siapa tahu dirimu sudah memiliki rencana lain. Bagaimana caranya untuk mengambil pusaka itu? Saya belum tahu pasti sih. Pusakanya itu dalam bentuk apa. Terus untuk apa? Saya kan nol besar mengenai itu. Baiklah. Berarti kita harus menjalankan rencana yang saya buat itu tadi secepat mungkin. Jadi tugasmu sekarang yang perlu kau lakukan, siapkan benda itu agar kita bisa secepat mungkin menuju ke tempat di mana titik pertemuan itu. Iya, waktunya tinggal berapa? Untuk saat ini kita masih memiliki jangka waktu kurang lebih 3 jam. Jauh atau tidak dari tempat ini? Dari tempat ini ke tempat pertemuan itu mungkin membutuhkan waktu di bangsa manusia hanya butuh waktu 1 jam. Baiklah. Masih ada waktu lah. Insya Allah, cukup. Iya, amin. Semoga cukup. Baiklah, maka lakukanlah segera sehingga kita bisa cepat untuk menuju ke tempat itu. Saya siap-siap dulu di Rosakawa. Baiklah, terima kasih banyak atas kerjasama ini. Semoga saja rencana yang kita buat dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk strategi sendiri seperti yang telah disampaikan oleh Giro Sangkawa, kita tidak bisa mengambilnya di pertengahan perjalanan atau proses pembawaan pusaka itu ke tempat kerajaan Bedor Kampala, tetapi kita mempunyai salah satu sedikit celah ya di tempat pertemuan untuk penyerahan dari Panglima Bardali atau Barduli ke Bedor Kampala. Cuma yang harus kita cermati di sini itu satu ya, pengawalan tentunya begitu ketat, makanya kita benar-benar harus hati-hati banget, apalagi jarak pandang kita yang terbatas karena keadaan hujan ini. Iya, betul Mas. Kita siapkan dulu nanti obor bawa Mas Rey. Wow. Di tas kan. Oh ya, kita ambil obor dulu, nanti kalau memang obor bisa nyala kita menggunakan pencahayaan obor. Kalau nggak bisa nyala ya kita terpaksa menggunakan senter karena hujan sih ya. Iya Mas. Kita ya Mas. Yang kemarin ya. Bagaimana tuh rencana Pak? Saya sengaja datang menemuimu karena ada suatu kabar gembira yang ingin saya sampaikan. Kabar apa itu Bang? Alhamdulillah, istri saya Dewi Lancarsari dapat pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Ya, saya juga sudah mendapatkan kabar itu, diinformasikan oleh Martaji tadi sore Bang Raja. Bagaimana keadaannya Dewi Lancarsari sekarang? Istri saya dalam kondisi yang sangat baik.
mereka tidak melakukan sebuah kejahatan terhadap istri saya. Tapi ada berita atau informasi mengenai dari pihak mereka. Ternyata selama istri saya diculik atau disekap oleh pihak mereka, mereka menanyakan banyak hal mengenai dirimu melalui istri saya. Dan istri saya pun menjelaskan atau menerangkan suatu riwayat-riwayat mengenai dirimu ataupun musuh-musuh yang pernah kau hadapi, seperti Bumbung Petakil dan yang lainnya yang sudah berhasil kau lawan atau kau menangkan. Istri saya hanya menerangkan atau menjelaskan riwayat-riwayat dari dirimu, karena istri saya tidak mengetahui rencana-rencana yang akan kita hadapi untuk melawan dari pihak mereka. Jadi istri saya pun mengatakan sejujurnya bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Bahkan istri saya mengatakan bahwasanya istri saya sempat ada masalah dengan dirimu karena putranya meninggal oleh dirimu. Itu yang istri saya sampaikan kepada saya. Dan di sini dari semua istri saya ceritakan, dari pihak Kampala itu sudah memutuskan sesuatu, manusia. Apa itu? Mereka memutuskan dan melepaskan istri saya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada dirimu, bahwasanya mereka meminta agar dirimu menghentikan peperangan ini. Mereka mengakui kekalahannya. Loh, Mengaku kekalahannya. Benar. Pesannya dari si Kampala itu. Iya. Permainan ini. Permainan apa yang kau maksud? Di sini, tunggu dulu. Di sini, istri saya sudah dibiarkan bebas dan membawakan pesan bahwasanya mereka sudah mengakui kekalahan dan mereka memerintahkan dirimu untuk menghentikan peperangan ini. Jadi kemenangan sudah ada di pihak kita, manusia. Seperti ini Tuan Raja. Saya rasa itu adalah salah satu strategi mereka agar kita tidak bisa menyiapkan apa-apa. Sedangkan saya tahu satu hal Tuan Raja. Memang ada salah satu pengkhianat dari si Bedor Kampala. Makhluk itu bernama Giro Sangkawa. Tadi bertemu dengan saya. Dan di malam hari ini saya akan melakukan sebuah serangan kecil-kecilan untuk mengambil pusaka Tuding Nogowulung yang akan diambil oleh Bedor Kampala. Sedangkan Bedor Kampala kekuatannya itu akan menjadi sangat kuat ketika menggunakan pusaka Tuding Nogowulung itu. Apa iya melakukan atau mengambil pusaka Nogowulung itu tidak untuk menyerang kita? Itu yang harus kita pertimbangkan. Saya rasa itu hanya permainan, teman. Licik sekali. Ternyata naluri peperang saya sudah sedikit menghilang. Saya tidak memperhatikan hal demi halnya. Dan istri saya pun menyampaikan bahwasanya Kampala mengetahui bahwasanya dua prajuritnya sudah dibunuh oleh siapa? Istri saya itu kurang memahaminya. Itu adalah salah satu yang pernah menjadi bagian dari mereka. Ya itu sebagai bukti dua makhluk itu apa mereka tidak dikasih tahu sama yang lain. Jujur saja, dalam kondisi ini saya terlalu fokus untuk mencari bagaimana saya bisa menyelamatkan istri saya. Tadi siang asal Tuan Raja tahu, rombongan dari yang Martaji, yang Sarif, dan semua jajarannya itu sudah menguji betul kepada si
Hiro Sangkawa atas pengkhianatannya itu memang benar atau tidak. Kita memberitakan bahwasanya saya hilang ya. Terus si Hiro Sangkawa benar-benar mencari saya itu benar-benar sampai berani masuk dan mengambil dua prajuritnya yang tadi Tuan Raja sebutkan dibunuh itu membuktikan bahwasanya memang Hiro Sangkawa sudah berpihak kepada kita, dan di malam hari ini akan menuntun saya untuk melakukan sebuah perebutan mengenai pusaka Tuding Nogowulung itu, Tuan Raja Rakasaka. Berdebar sekali ternyata Kampala. Permainan yang sangat cantik yang dilakukan oleh Kampala. Mereka pikir mereka bisa mengelabui kita, dan mereka pikir kita itu sebodoh itu. Yang penting poinnya di sini satu, Tuan Raja. Dewi Lancarsari, istri dari Tuan Raja, selamat. Alhamdulillah, istri saya selamat dan tidak ada sedikit luka pun yang dialami oleh Dewi Lancarsari. Permainan cantik itu paling tidaknya kan bisa menguntungkan bagi Tuan Raja untuk keselamatan Dewi Lancarsari. Baiklah, jika memang seperti itu yang terjadi, segeralah lakukan itu, agar mereka tahu bahwasannya kita tidak sebodoh yang mereka kira. Saya sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat pertemuan itu. Baik, saya akan bergabung dengan sahabat yang lain, karena akhir-akhir ini saya memutuskan apapun sendirian. Saya hanya mementingkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Dewi Lancarsari. Lebih hati-hati dan dijaga lagi untuk Dewi Lancarsari sendiri. Baiklah, Kita tidak tahu, Tuan Raja, atau mereka menanamkan suatu apa di tubuh Dewi Lancarsari, kita belum tahu. baik. Akan saya periksa kembali bagaimana apa yang Dewi Lancarsari rasakan. Lanjutkanlah secepat mungkin. Baik, Tuan Raja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permainan halus tapi menusuk. Mereka mengibarkan bendera putih, akan tetapi tetap melakukan persiapan. Agar kita tidak siap-siap. Itu harapannya. Jangan memberitakan udah nggak usah perang, padahal mereka sudah siap. Ketika kita lengah gileng, dipukul dari belakang. Ketika saya nggak tahu apa-apa nih, Wah, ya mesti kalah. Anu, obore mah wis dong, Ada mas, ada mas. Jadi kau harus meletakkan benda yang sudah kau siapkan pada pohon ini dan pohon yang itu. Cahayanya itu, Benar, apakah ini yang ditandakan pohon ini berdua? benar. Ini adalah pohon yang sudah dipetanda oleh Kampala. Dan titik pertemuannya adalah di sini. Jadi, lakukanlah segera sebelum mereka datang sampai ke tempat ini. mas, baru tali di sini. kulit tali sih, Mas. Semoga saja dengan rencana ini mereka dapat lengah ataupun belum menyiapkan rencana sehingga kita dapat berjalan Pergi apa? dengan pohon yang ini. Nah, tadi saya di jalan bertemu dengan salah satu yang istrinya disuntik itu. Raja itu, Iya. Dan pihak Kampala katanya sudah melepaskan dan meminta perdamaian. Tadi ada lagi nggak? pihak dari Kampala meminta perdamaian. Yang kau katakan seperti itu. Iya, pihak sana meminta perdamaian. Selama saya ikut dengan Kampala, tidak sedikit pun Kampala itu menyerah seperti itu. Saya itu hanya menjebak dan melemah agar kita
lengah. Mungkinnya kayak gini hadapnya. Biar terang. Miring mas. Jadi mereka menginginkan agar kita itu lengah ataupun tidak mempersiapkan apa-apa. Setelah mereka menyiapkan itu semua dan selesai, tentunya mereka akan menyerang kita secara terang-terangan. Itu pasti akan dilakukan oleh pihak mereka. Itulah saya pun pinter. Memang biadab. Saya nyalakan ya. Silakan. Bis ya. Bisa dong ya. Samarkan dulu. Pakai ini ya. Itu pakai ini. Saya sudah menyamarkan. Lalu tugas kalian, carilah tempat di mana mereka tidak bisa melihat dirimu. Beliau? Tetapi kau bisa memantau Datangnya dari mana? Sana? dari sebelah sana. Seperti sana ya. Baiklah, saya pun akan ikut memantau dan saya ingin memastikan kalian harus menutup rapat-rapat energi kalian. Bagaimana caranya agar kalian tidak ketahuan atau tidak dirasakan oleh pihak mereka? Baiklah, lakukanlah itu sekarang. Ya mas. Mundur. Ada pergerakan apa, Mas? Kameranya nyalain mas. Udah, Mas. Mas. Ada pergerakan. Ini bukan ini, Mas. Iya. Lama banget kita nunggunya, loh, Mas. Berarti di sendekala pagi, sendekala esok.
panggil. Tapi kalau dia cuma bertiga ya mas. Cuma. Bagaimana Giro Sangkawang? Mereka sudah datang. Tunggulah. Karena Kampala belum hadir di tempat ini. Langkah apa yang tepat nanti jika Kampala itu hadir? Jika Kampala sudah hadir, kalian harus sesegera mungkin untuk menyerangnya dan merebutnya. Membunuh si Kampala dengan pusaka tersebut. Tentunya. Saya akan mengintai, dan jika saya mendapatkan celah, akan saya ambil pusaka itu. Baiklah. Mas, ternyata mereka mengetahui kita. Lawan. Kita harus melawan segera sebelum. Astagfirullahaladzim, hati-hati mas. Di sini kalian sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah mengetahui rencana kalian. Ya. Hati-hati mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah ini pusakanya? Kita berhasil mendapatkan pusaka Tuding Nogowulung ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bos, hati-hati, Benur Kampala cepat akan datang. Tenang saja. Jika Benur Kampala datang detik ini juga, akan saya habisi dengan pusaka ini. Silakan kau pegang, simpan. Dan setelah kau mempersiapkan semua, lakukanlah penyerangan terhadap kerajaan Kampala. Alhamdulillah. Mas. Rencana kita berhasil sesuai apa yang kita inginkan. Kita akan dengan mudah untuk mengalahkan Benur Kampala. Baiklah. Pastinya Panglima tadi akan menyampaikan berita terhadap Benur Kampala bahwasanya kita sudah berhasil merebut Tuding Nogowulung ini. Karena waktu tadi saya ingin membunuhnya, mereka berhasil lolos. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, persiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Benur Kampala. Baik. Saya pun akan mempersiapkan semuanya. Ini berarti ya saya yang bawa. Kau harus menyimpannya. Jika saya yang menyimpannya, mungkin kau berpikiran yang negatif terhadap saya. Wah, iya. Baiklah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil merebut pusaka Tuding Wulung ini. Jujur saya belum bisa tahu cara mengendalikannya itu seperti apa nantinya. Intinya yang penting kita sudah dapat ini. Nanti perihal penyerangannya kita atur strategi lagi. Siap mas, siap. Saya rasa kurang aman kita. Kurang aman mas, mas. Ayo. Ini bawa mas. Mas, bawa. Bawa. Cepet. Cepet, yuk.